Di awal film kita akan diperlihatkan pada tim astronot yang sedang menjalankan misi pengambilan sampel tanah yang ada di planet Mars. Tiba-tiba salah seorang kru yaitu Johansson menerima peringatan bahwa akan ada badai dahsyat di sana. Lantas ia memberitahu sang komandan bernama Louis selaku pemimpin untuk segera masuk dan melihat seberapa buruknya badai tersebut. Akhirnya sang komandan mengambil tindakan bahwa misi harus dibatalkan. Tapi McWorthy ini malah mengatakan mereka masih bisa menunggu di sana hingga badai reda. Namun komandan tetap membantah dan mengatakan bahwa kita harus membatalkan misi ini. Kemudian ada scene yang memperlihatkan di mana mereka keluar dari markas dan hendak menuju roket dalam keadaan badai. Namun dalam perjalanan ini ternyata antena pada tiang terlepas dan mengenai McWorthy yang berada dalam barisan paling belakang, sehingga membuatnya terlempar dan hilang. Posisi roket pun semakin tidak stabil. Sang komandan kemudian memerintahkan kepada krunya untuk terus melaju ke arah roket, sedangkan ia sendiri ingin mencari McWorthy terlebih dahulu. Sayangnya roket akan segera roboh. Akhirnya komandan pun kembali masuk ke dalam roket dan dengan berat hati mereka harus meninggalkan McWorthy dan dinyatakan tewas. Di bumi, seorang petinggi NASA yaitu Teddy Sanders menyampaikan berita kepada awak media. Dia mengatakan bahwa misi pengambilan sampel tanah yang ada di Mars terpaksa dibatalkan karena cuaca yang sangat buruk di planet Mars. Dan dia juga mengatakan bahwa satu astronot tewas dalam perjalanan menuju roket, yaitu McWorthy. Kita pun beralih kepada McWorthy yang sedang terkapar di pasir dengan keadaan besi antena yang menancap pada perutnya, sehingga membuat oksigen pada bajunya menipis. Ia pun segera bangkit dan menuju markas dan segera mengobati lukanya tersebut. Mark pergi ke salah satu komputernya dan melakukan perekaman video atau vlog, di mana dia mengatakan bahwa dirinya masih hidup. Mark pun menghitung pasokan makanan yang tersisa. Nah, di sini mau tidak mau dia harus merenggangkan pola makannya agar cukup bertahan lebih lama. Tiba-tiba Mark kepikiran sesuatu bahwa ia harus bertahan hidup lebih lama dengan cara menanam kentang. Akhirnya pun dia mulai dengan mengambil pupuk yang dimana pupuk itu terbuat dari kotorannya sendiri. Mark pun segera membuat lahan di dalam hub atau markasnya dengan cara mengosongkan semua barang-barang yang berada di dalam hubnya tersebut. Mark pun kemudian menanam kentangnya satu persatu, namun tanaman harus diberi air sedangkan di Mars sendiri tidak ada pasokan air. Akhirnya Mark dengan kecerdasannya membuat alat pelembab, namun pada percobaan pertamanya ia gagal. Namun dengan semangat dan pantang menyerah, ia mencoba kembali. Akhirnya pun ia berhasil membuat perkebunannya menjadi lembab. Singkat cerita, akhirnya tanaman pun bertunas. Di bumi, pekerja komunikasi satelit NASA yaitu Mindy Park menerima pesan dari seseorang yang bernama Vincent Kapoor. Di mana dalam pesan tersebut Vincent memberitahukan koordinat hub atau tempat markasnya Mark berada. Dan ia pun mengetahui bahwa ada kejanggalan pada koordinat itu. Ia pun langsung memberitahu Vincent untuk datang dan melihatnya. Teddy Sanders kemudian memberitahukan kepada awak media bahwa McWorthy ternyata masih hidup. Di sisi lain, Mark ini sedang melakukan perhitungan di mana dia berada pada posisi Ares 3. Di mana itu adalah markasnya dan ia akan pergi ke suatu tempat untuk mengambil RTG. Di kantor NASA terlihat para petugas NASA ini sedang membahas apa yang tengah dilakukan oleh Mark untuk menuju ke tempat lain dan perintah untuk belum memberitahukan kepada teman-temannya tentang Mark yang masih hidup. Hari-hari berlalu dan akhirnya Mark pun memaneni hasil perkebunannya. Mark berkata bahwa hasil tanamannya ini sesuai dengan ekspektasinya. Scene pun berganti di mana Mark ini sedang melihat peta Mars. Tiba-tiba dia mengingat sesuatu dan ia mengetahui apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya Mark pun pergi ke tempat yang ia ingat tersebut. Kita beralih kepada kantor NASA di mana mereka melihat pergerakan dari McWorthy. Vincent kemudian menyadari bahwa Mark pergi untuk mengambil sesuatu yaitu Pathfinder, di mana alat itu berfungsi untuk berkomunikasi dari Mars ke bumi ataupun sebaliknya. Mark pun segera mengoperasikan alat tersebut dan sembari menunggu kabar dari bumi. Selang beberapa menit, Mark akhirnya berhasil menerima kabar dari bumi. Hal itu pun membuat Mark semakin senang. Mark kemudian berpikir bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan mereka. Dia pun mendapatkan ide dengan cara heksadesimal.
Mark kemudian meletakkan huruf di sekeliling alat komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan Vincent yang berada di bumi. Akhirnya Mark pun dapat berkomunikasi, namun petugas NASA mengirimkan cara agar dapat berkomunikasi melalui mobil rover dengan cara meretas alat komunikasi Pathfinder, dan cara itu pun berhasil. Vincent pun akhirnya memulai komunikasi dengan Mark. Mark kemudian bertanya bagaimana dengan teman-temannya setelah mendengar bahwa ia masih hidup. Vincent kemudian memberitahu Mark bahwa mereka masih belum mengetahui kalau Mark masih hidup. Nah, mendengar perkataan itu, Mark pun sangat marah. Scene pun berganti pada kru astronot yang berada pada pesawat Hermes. Nah, kemudian mereka mendapat kabar bahwa Mark masih hidup dan ditemukan 2 bulan yang lalu. Mendengar kabar itu, para kru merasa sangat bersalah. Pihak NASA pun kemudian berencana untuk melakukan penjemputan. Scene pun berganti pada Mark yang sedang masuk ke dalam hub perkebunannya. Nah, pada saat Mark menutup pintu, ternyata terjadi kesalahan nih, di mana ada kebocoran pada hubnya tersebut, sehingga membuat hubnya tersebut meledak dan Mark pun terlempar. Mark kemudian bangkit dan melihat hubnya yang telah meledak itu. Di situ terlihat semua tanaman Mark pun mati. Mark pun kemudian segera mengabari pihak NASA yang akhirnya membuat Vincent dan yang lainnya ini segera memikirkan rencana selanjutnya. Scene pun berganti pada Mark yang sedang merapikan hubnya yang sangat gaduh akibat ledakan. Setelahnya Mark langsung menghitung jumlah makanan yang tersisa yang akan ia makan sampai pada misi penyelamatan. Seorang astrodinamik yang bernama Rich Purnell ditugaskan untuk membuat perkiraan pengiriman suplai makanan ke planet Mars. Namun si Rich Purnell ini ternyata memikirkan hal gila yang nantinya bakal berpengaruh pada penyelesaian masalah ini, guys. Scene pun berlanjut pada para petugas NASA yang sedang melakukan meeting tentang peluncuran suplai makanan agar dapat diproses dengan cepat. Mark Watney pun terpaksa harus menghemat sisa makanan dengan makan 3 hari sekali karena mengingat suplai makanan yang sedikit. Di sisi lain, Rich Purnell telah berpikir dan mengukur jarak untuk rencana gilanya ini. Nah, di saat yang bersamaan juga, NASA sedang mempersiapkan Prof untuk suplai makanan. Singkat cerita, NASA pun berhasil meluncurkan Prof tersebut. Namun ketika Prof hampir menembus atmosfer bumi, tiba-tiba roket tersebut justru meledak. Hari-hari pun Mark lewati dan itu juga membuat Mark putus asa dengan keadaannya. Di sisi lain, CNSA atau China National Space Administration merasa bingung kepada pihak NASA yang tidak memakai produk mereka yang telah melalui banyak pemeriksaan dan terjamin kualitasnya. Nah, namun pada akhirnya CNSA ini membantu NASA dalam menyelesaikan masalah ini. Rich Purnell yang berada pada server NASA melakukan perhitungan gila terhadap rencana ini dan ternyata perhitungannya ini guys berhasil 100%. Rich pun kemudian pergi ke kantor pusat NASA untuk menyampaikan rencana gilanya ini. Sebenarnya guys, rencana si Rich Purnell ini sangat sederhana namun tidak dipikirkan oleh para petugas NASA. Namun rencana ini sangat gila, yaitu dengan memerintahkan Ares 3 yang berada di Hermes untuk menghitari bumi dengan menggunakan gaya gravitasi bumi sebagai akselerasi dan kecepatan tambahan. Dan di saat Hermes menghitari bumi, prop yang berasal dari China langsung diambil dan digunakan sebagai suplai makanan mereka. Setelah itu Hermes pergi ke Mars dengan ekstra kecepatan yang berasal dari gravitasi bumi. Namun Hermes ini bisa saja jatuh ke Mars karena saking cepatnya. Maka dari itu Hermes harus menghitari Mars juga. Ketika Hermes menghitari Mars, Mark Watney harus menggunakan roket yang berada pada Ares 4 untuk keluar dari orbit planet Mars dan masuk ke Hermes dan mereka kembali ke bumi dengan selamat dan misi pun selesai. Rich Purnell pun langsung meretas saluran komunikasi Hermes dan langsung menyampaikan pesan rencana gilanya tersebut. Namun Komandan Lewis berpikir kalau mereka mau melakukan itu akan berefek pada status mereka semua yang dianggap sebagai pemberontak pemerintah. Namun pada akhirnya mereka semua sepakat untuk tetap melakukan misi itu demi menyelamatkan teman mereka yaitu Mark Watney. Kita beralih pada Mark yang sedang menghitung rencana misi gila itu karena dia akan pergi ke Ares 4 yang akan memakan waktu berhari-hari. Kemudian akan menaiki roket dan di saat bersamaan akan ditangkap oleh pesawat Hermes yang sedang menghitari Mars. Mark pun memodifikasi mobil rovernya agar dapat bertahan saat menuju Ares 4 yang berjarak sangat-sangat jauh.
NASA pun akhirnya bekerja sama dengan CNSA dan meluncurkan Probe Supply agar dapat ditangkap oleh pesawat Hermes yang sedang mengitari bumi untuk akselerasi tambahan. Kita pun akan langsung dibawa ke 7 bulan kemudian, di mana terlihat kondisi Mark yang memprihatinkan dan kurus sekali karena mengirit makanan. Mark pun kemudian pergi untuk meninggalkan markasnya dan menuju ke Ares 4. Di dalam perjalanannya, Mark juga masih harus mengirit makanannya agar bisa tercukupi. Di sisi lain, petugas NASA menyampaikan bahwa gravitasi di Mars sangat-sangat kuat. Oleh karena itu, mereka harus memodifikasi roket MIV yang akan Mark naiki agar lebih ringan. Petugas NASA yang bernama Bruce mengatakan agar roket benar-benar keluar dari orbit Mars, maka Mark harus melepaskan atap, jendela, kursi, dan beberapa ruang kendali agar membuat MIV tersebut ringan dan lubang yang berada di atap harus ditutup dengan kanvas hub. Dan roket MIV yang akan dikendalikan oleh pesawat Hermes oleh Martinez. Akhirnya Mark pun telah sampai pada roket MIV dan ia pun langsung membongkar roket MIV tersebut sesuai dengan perintah dari NASA. Dan pada saat yang sama, pesawat Hermes berhasil mendekati Mars. Dan saat itu juga Komandan Lewis langsung membagi tugas untuk para krunya, di mana Martinez bertugas sebagai pengendali MIV, Johansson sebagai operator, sedangkan Bucky dan Vogel berada pada airlock untuk membukakan pintu untuk Mark. Di mana apabila Mark telah mendekati Hermes, maka Bucky ini akan melompat dan menangkapnya. Keesokan harinya, misi penyelamatan Mark ditonton oleh seluruh dunia secara live. Singkat cerita, Mark pun terbang melalui roket MIV. Namun, saat sudah berada di langit, kanvas yang menutupi MIV ini lepas dan beberapa saat kemudian Mark pingsan karena tegangan gravitasi Mars. Di sini mereka mengalami problem di mana jarak MIV dan Hermes yang sangat-sangat jauh. Akhirnya Martinez diperintahkan untuk mendekati MIV di luar perhitungan. Beberapa saat kemudian Mark tersadar dari pingsannya dan membuat semua orang merasa lega. Mark kemudian berencana untuk merobek baju astronotnya agar menjadi pendorong ke arah Hermes dan ditangkap oleh Bucky. Komandan Lewis pun segera mematikan komunikasinya dengan NASA karena rencana ini sangat beresiko dan di luar dari perintah. Komandan Lewis kemudian menugaskan Vogel untuk meledakkan pintu belakang pesawat agar udaranya menjadi akselerasi tambahan untuk menangkap Mark. Bom pun akhirnya dipasang pada pintu belakang pesawat dan Bucky bersiap untuk menangkap Mark. Namun Komandan Lewis berubah pikiran untuk menangkap Mark dan dia menggantikan Bucky. Akhirnya bom pun meledak dan Komandan Lewis pun mendekati Mark. Begitu juga dengan Mark dengan merobek baju astronotnya agar dapat terdorong ke arah Komandan Lewis. Setelah melalui detik-detik yang sangat menegangkan, akhirnya misi pun berhasil. Komandan Lewis dapat menangkap Mark dan kru pun dinyatakan lengkap dan misi dinyatakan berhasil. Mereka pun akhirnya dapat pulang ke bumi. Mark Watney akhirnya menjadi dosen untuk calon astronot. Komandan Lewis kembali dengan suaminya. Bucky pun memiliki anak dengan Johansson. Sedangkan Vogel dapat kembali berkumpul dengan keluarganya dan Martinez menjadi pilot peluncuran Ares 5. Dan ingat guys, semua keberhasilan ini berkat ide gila dari Rich Purnell. Oke guys, film pun akhirnya selesai.